Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Turi Firdaus Mantri dari kelas C5 Manajemen. Video ini dibuat untuk tugas evaluasi akhir semester Manajemen Ekspor Impor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi pengukuran kerja bisnis menggunakan metode balance scorecard pada bisnis bambu bilik. Balance scorecard ini terbagi menjadi 3 perspektif. Yang pertama yaitu learning and growth, yang kedua bisnis proses internal, dan yang terakhir yaitu perspektif customer. Metode balance scorecard non-finansial adalah pendekatan dalam menerapkan kerangka kerja balance scorecard yang lebih fokus pada pengukuran dan pengelolaan aspek-aspek non-finansial kinerja organisasi. Dengan menerapkan metode balance scorecard non-finansial, organisasi dapat mengidentifikasi dan mengukur KPI non-finansial yang relevan dalam beberapa perspektif, seperti kepuasan pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan, dan inovasi. Ini membantu organisasi untuk menyelaraskan tujuan strategis, memperbaiki kinerja di berbagai area yang penting, dan mengelola aspek-aspek non-finansial yang berkontribusi pada keberhasilan keseluruhan organisasi. Yang pertama yaitu perspektif learning and growth pada manajemen sumber daya manusianya. Perspektif learning and growth atau pembelajaran dan pertumbuhan dalam metode balance scorecard menyoroti kemampuan organisasi untuk beradaptasi, berinovasi, dan meningkatkan kemampuan karyawan. Tujuan dari perspektif ini adalah memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang kompeten, berpengetahuan luas, dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terus bergerak. Beberapa indikator yang relevan dalam perspektif learning and growth adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingkat kompetensi karyawan, yang kedua tingkat inovasi dan pembelajaran organisasi, dan yang terakhir yaitu pengembangan sumber daya manusia. Sasaran yang ingin dicapai pengrajin bilik bambu corak dari perspektif learning and growth dari segi MSDM yaitu memiliki karyawan muda namun memiliki skill yang terampil dalam menganyam bambu. Dikarenakan hanya karyawan senior yang memiliki skill menganyam bambu yang terampil. Namun itu menjadi sebuah hambatan dalam bisnis pengrajin bambu ini. Dikarenakan dikejarnya waktu pengerjaan untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan, langkah yang perlu diambil yaitu karyawan muda harus dilatih terlebih dahulu oleh para seniornya ataupun oleh owner agar menguasai skill yang diperlukan dalam bisnis pengrajin bambu bilik ini. Mungkin jika ada pelatihan kerajinan bambu yang diadakan oleh dinas pemerintahan akan menjadi solusi bagi pengrajin bambu bilik ini. Yang kedua yaitu perspektif bisnis proses internal. Perspektif bisnis proses internal atau proses bisnis internal dalam metode balance scorecard menyoroti efisiensi dan efektivitas proses bisnis internal suatu organisasi. Fokus pada perspektif ini adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki operasi yang lancar dan efisien, serta menggunakan teknologi yang tepat guna untuk mencapai tujuan strategis. Beberapa indikator yang relevan dalam perspektif bisnis proses internal adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggunaan teknologi, yang kedua inovasi proses, dan yang terakhir yaitu waktu siklus proses. Sasaran yang ingin dicapai pengrajin bilik bambu corak dari perspektif bisnis proses internal yaitu memiliki alat ataupun mesin yang mumpuni dalam proses pengolahan bambu menjadi bilik corak. Misal seperti pisau yang tajam atau sebuah mesin untuk membantu dalam membelah bambu menjadi beberapa bagian dengan lebih cepat. Dikarenakan jika tidak memiliki alat atau mesin yang mumpuni, itu juga akan menjadi sebuah hambatan terhadap proses pembuatan bambu menjadi bilik corak. Jika mempunyai alat seperti di atas, proses pembuatan kerajinan bilik bambu ini akan menjadi lebih cepat dan akan lebih cepat juga sampai di tangan konsumen. Yang terakhir yaitu perspektif customer. Perspektif customer dalam metode balance scorecard menyoroti kepuasan pelanggan, loyalitas, dan pertumbuhan pasar. Fokus pada perspektif ini adalah untuk memastikan bahwa organisasi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik, mempertahankan hubungan yang kuat dengan pelanggan, dan meningkatkan pangsa pasar serta pertumbuhan bisnis. Beberapa indikator yang relevan dalam perspektif customer ini adalah sebagai berikut. Tingkat kepuasan pelanggan, yang kedua itu tingkat loyalitas pelanggan, yang ketiga reputasi merek,
Yang keempat, pertumbuhan penjualan, dan yang terakhir itu pangsa pasar. Sasaran yang ingin dicapai pengrajin bilik bambu corak dari perspektif customer yaitu meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan dengan memastikan bahwa setiap pelanggan puas dengan kualitas dari produk kerajinan bambu bilik corak ini, serta meningkatkan kualitas produk bambu bilik corak agar memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, memastikan pelayanan pelanggan yang responsif dan berkualitas tinggi. Sasaran ini mencakup peningkatan dalam hal waktu respon terhadap pertanyaan pelanggan, pengelolaan keluhan yang baik, dan memberikan solusi yang memuaskan kepada pelanggan. Dan jangan lupa juga untuk mengembangkan dan memperkenalkan inovasi dalam desain, fungsi, atau fitur bilik bambu corak ini untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.